Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nur Rahmatika dengan NIM 3302020200168. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teologis Bukhot. Larangan Bukhot. Bukhot adalah gerombolan atau pemberontak yang menentang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun bukan. Tindakan ini dilakukan untuk menghalang-halangi atau keluar dari imam yang sah tanpa alasan yang benar. Ada 3 syarat yang harus dimiliki secara bersamaan pada hukum Bukhot, yaitu yang pertama, pemberontakan kepada khalifah atau pemimpin atau khurut ala al-khalifah seperti melanggar hukum yang harus ia tunaikan. Yang kedua, adanya kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan untuk mendominasi syaiharah. Yang ketiga, menggunakan senjata untuk mewujudkan tujuan-tujuan politisi. Pada surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, kita wajib menaati ulil amri atau pemimpin yang berbunyi, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri di antara kamu. Surat An-Nisa ayat 59. Ketaatan kepada pemimpin yang sah merupakan hal yang wajib dijalankan. Ketaatan di sini bisa bermakna tidak melawan perintah pimpinan dengan memerangi pimpinan tersebut. Misalnya di Indonesia terkadang muncul pemberontakan karena mereka tidak menyetujui apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah. Apabila mereka melakukannya dengan tertib dan dengan tata cara yang benar, maka masih masuk dalam ranah kritik, namun bukan Bukhot. Dalil Bukhot. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa hendaklah kamu mendengarkan dan mematuhi biarpun yang diangkat untuk memerintah kamu seorang hamba sahaya, bangsa Habsyi, rambutnya bagai anggur kering. Imam Bukhari. Namun yang harus digarisbawahi ialah perintah dari seorang pimpinan tidak boleh ditaati apabila apa yang menjadi perintahnya berkaitan dengan kemaksiatan seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, seorang muslim perlu mendengarkan dan mematuhi perintah yang disukainya dan tidak disukainya selama tidak disuruh melakukan maksiat atau kejahatan. Namun apabila dia disuruh mengerjakan kemaksiatan, tidak boleh didengar maupun ditaati. Imam Bukhari. Sehingga perlu yang namanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, kritik dan juga nasihat. Kritik tanpa nasihat sama saja kebohongan, di mana ketika ada kritik harus dibarengi dengan saran yang mengikutinya. Sehingga hukum memerangi golongan Bukhot atau pemberontak diantaranya merujuk pada Al-Quran surat Al-Hujurat. Ia berbunyi, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman dan berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Surat Al-Hujurat ayat 9. Menurut Yusuf Abdul Al-Hadi Jaraim min Daullah Mukhtar Al-Islam mengatakan bahwa suatu tindak pidana Bukhot itu dilihat dari 3 macam, yaitu yang pertama, tindakan keluar dari imam itu ditetapkan oleh syara. Yang dua, orang-orang yang keluar dari imam yang dinyatakan Bukhot itu adalah orang muslim. Ketiga, mereka yang keluar itu mempunyai kekuatan baik dari segi jumlah maupun dari segi peralatan. Dengan adanya kezaliman yang telah dilakukan oleh kaum pemberontak itu, imam pun tidaklah boleh hanya tinggal diam untuk tidak mempedulikan terhadap keamanan negaranya. Jadi apabila terjadi hal yang demikian atau pemberontakan, maka wajib bagi imam atau khalifah untuk memerangi mereka itu. Akan tetapi imam juga harus benar-benar mengetahui bahwasanya
pemberontak itu sudah jauh menyimpang dari pemerintahannya. Bukat memiliki kesamaan dengan Hiroba perampokan, yakni sama-sama mengadakan kekacauan dalam sebuah negara. Namun jika dilihat dari motif yang melatarinya, keduanya sangat berbeda. Hiroba yang bertujuan mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan di muka bumi tanpa menggunakan alasan takwil. Sedangkan Bukat menggunakan alasan takwil atau politis. Tegasnya, Bukat merupakan tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan dan menjatuhkan. Dalil dan hadis tentang Bukat. Surat Al-Hujurat ayat 9. Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang yang beriman, perangilah, maka damaikanlah keduanya. Apabila salah satu dari keduanya itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Kedua, surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Ketiga, surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang keempat, Sahih Muslim dan Abdullah ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang telah memberikan kepercayaan kepada imam atau pemimpin dengan kedua tangannya dan sepenuh hatinya, maka hendaknya ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Apabila datang orang yang menentang dan melawannya, maka pukullah lehernya orang tersebut. Yang kelima, Sahih Muslim. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepada kamu sekalian sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pimpinan untuk memecah belah kelompok kalian, maka bunuhlah ia. Yang keenam, Sahih Muslim yang berbunyi, nanti akan terjadi beberapa peristiwa. Barang siapa yang berkehendak untuk memecah belah urusan umat ini, ya sudah disepakati, maka bunuhlah ia dengan pedang dimanapun dia berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.